bahwa senjata tersebut merupakan airsoft gun. Nah, dari anti pemerintah dibilang togut, terus juga menyarankan belum ada HP di Indonesia, buatan Indonesia khusus, atau lagi buatan khusus dari Indonesia ataupun khusus dibuat dari negara Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi. Teman-teman, banyak masuk pesan kepada kami mempertanyakan tentang hot issue yang dalam seminggu terakhir ini, mempertanyakan masalah soal teror bom. Yang saat ini kita masih berduka bahwa pertama pada tanggal 28 Maret, hari Minggu, bertepatan hari Minggu, itu terjadi ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Ada korban, luka-luka, dan yang bunuh diri sendiri terjadi korban. Kebetulan suami istri, laki dan perempuan, menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua, ada motif baru kelihatannya, sengaja untuk dibunuh atau sengaja untuk ditembak dengan memasuki sebuah kompleks atau sebuah kantor Mabes Polri, yang dimana Mabes Polri itu merupakan kantor yang harusnya steril, walaupun ada pelayanan di situ, tapi merupakan sebuah kantor boleh dikatakan objek vital di situ. Nah, itu dengan sengaja, motif baru dengan sengaja untuk melakukan bunuh diri di dalam kompleks tersebut. Nah, jika kita lihat dalam tayangan yang beredar di dalam media sosial, dalam videonya dan foto-foto para pelaku ini, terlihat sekali bahwa ini memang betul merupakan aksi bunuh diri. Aksi bunuh diri dalam hal sebuah aliran tertentu dalam Islam yang mengatakan bahwa mereka merupakan melakukan dengan sengaja tanpa paksaan untuk melakukan bunuh diri untuk mencari jalan jihad. Nah, teman-teman, banyak pesan masuk kepada kami mempertanyakan ini gimana sebenarnya. Nah, kami tidak mungkin membahas itu secara detail, tapi opini yang ditawarkan oleh tim kami, beberapa yang menurut versi kami melihat bahwa memang ada beberapa kejanggalan di dalam kejadian tersebut. Pertama, untuk yang di Makassar itu dengan sengaja dan padahal sudah sempat dihalangi oleh security gereja tersebut, bahwa mereka masih menganggap saudara kita yang beragama non-muslim atau beragama lain di dalam Indonesia ini itu masih dianggap sebuah musuh dan darahnya halal. Ini yang harus kita luruskan, bahwa di dalam negara NKRI Pancasila ini itu tidak berlaku sebenarnya, bahwa agama selain non-muslim itu merupakan musuh. Nah, ini akan membuat permasalahan akan menjadi selalu bermasalah untuk di negara kita apabila itu terjadi. Yang kedua adalah seorang perempuan yang dimana dia memberanikan diri membawa senjata tajam dan berkeliling-keliling dengan mengancam sebuah senjata. Ternyata senjata tersebut setelah tapi hanya di dalam medsos ya, kami belum mengetahui apakah itu betul merupakan senjata api, tapi yang di dalam medsos tergambar bahwa senjata tersebut merupakan airsoft gun. Nah, dari sisi airsoft gunnya itu bukanlah sebuah senjata yang dapat mematikan massal, tapi ini airsoft gun kan lebih kepada ke olahraga sebenarnya.
Tapi karena dia memasuki objek vital yang dimana para penjaga di sana atau polisi di sana itu mempunyai SOP, udah pasti mempunyai SOP sebagai pengganggu harus dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Karena yang kami sayangkan betul itu terlihat di gambar yang tersebar di media sosial itu airsoft gun dengan pelurunya itu kecil sekali seperti gotri gitu. Dan itu ada yang terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari campuran mika begitu. Dan itu tidak dapat membunuh kecuali kalau dengan jarak sekian senti. Tapi kalau dengan jarak lebih dari 2 meter tersebut menurut kami ya namanya juga peluru untuk olahraga ya. Dan itu untuk biasanya dipakai untuk perang-perangan para teman-teman sekalian. Nah, yang sangat disayangkan adalah dengan ditemukannya sebuah pesan wasiat ya, katanya pesan wasiat yang dimana terdapat banyak hal yang mengatakan di dalam surat tersebut mengatakan bahwa anti bank, terus anti seseorang yang non muslim dan juga yang berketurunan, terus anti Pancasila, anti pemerintah dibilang togut, terus juga menyarankan kepada keluarganya jangan ikut pemilu segala macam. Kita perlu garis bawahi di sini. Dalam pesan surat wasiat tersebut dia mengatakan untuk menyarankan kepada orang tuanya, menyarankan kepada kakaknya untuk beribadah segala macam, itu sangat baik. Tapi untuk menyarankan yang di atas tadi, anti bank segala macam, dengan sangat menyesal, dari pendapat kami mengatakan bahwa orang yang dikatakan yang membuat surat tersebut boleh digarisbawahi merupakan orang-orang yang kurang konsisten menurut kami. Kenapa? Ternyata korban bunuh diri tersebut mempunyai medsos. Kalau mau bicara jujur, medsos yang digunakan oleh perempuan yang berjilbab tersebut merupakan buatan dari luar negeri. Dan buatan luar negeri yang biasa dikatakan sama mereka adalah kafir. Juga ternyata didapati sebuah HP. Ya, kalau mau bicara jujur, belum ada HP di Indonesia. Buatan Indonesia khusus atau lagi buatan khusus dari Indonesia ataupun khusus dibuat dari negara muslim ya, negara Islam ya, itu belum ada. Mereka menggunakan itu, kalau kita mungkin teliti lebih jauh, bagaimana dengan jam tangannya, bagaimana dengan pakaiannya, bagaimana cadar yang digunakan, bahannya dari mana, itu harusnya lebih kepada hal-hal yang kami sebutkan tadi, kurang konsistennya. Nah, ada yang lebih berbahaya sekarang. Kelihatannya tren sekarang, kemarin kami lihat bahwa saat ini hati-hati para keluarga karena kecenderungan perempuan dan anak-anak sekarang itu jauh lebih besar karena sepertinya kelihatan mereka sangat menginginkan atau menjaring perempuan dan anak-anak tersebut. Kenapa? Mungkin dari ideologi dan masih keterbukaannya pikiran mereka itu bisa melakukan brainstorming. Saya rasa untuk pemerintah maupun polisi mungkin juga dapat melakukan pembandingannya atau counterback-nya. Jadi menyediakan program yaitu adalah anti cuci otak negatif. Wah, misalnya seperti itu. Jadi anti cuci otak negatif yang bisa di mana teman-teman yang sudah sempat terbawa atau terjerumus dalam pelajaran-pelajaran yang menyesatkan dapat review kembali. Nah, saya menginginkan atau kami menginginkan
bahwa sebenarnya bisa ada counterback dari antara pemerintah dan polisi melakukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, harapan kami pertama, bahwa appreciate untuk polisi dan pemerintah Indonesia, semoga lebih profesional dan lebih transparan. Untuk masyarakat, jangan mudah terprovokasi, karena surga bukan didapat dari bunuh diri. Jihad dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal yang sangat genting di negara kita sendiri ataupun di kelompok kita sendiri. Peraturan tersebut sangat jelas di dalam pelajaran agama kita masing-masing. Terus jangan juga memilih sebuah pelajaran yang sifatnya dalam pelajaran tersebut banyak sekali hujatan-hujatan atau makian-makian. Nah, perlu hati-hati apabila para pengajar ataupun para ulama ataupun para baik dari bidang agama Muslim maupun dari agama yang lain, menurut saya bukanlah sebuah ajaran agama yang baik, atau bukan agamanya, tapi bukanlah sebuah pengajar agama yang baik apabila di dalam pelajarannya atau dalam pengajiannya itu banyak memasukkan cacian, makian, hinaan, baik terhadap orang lain ataupun kepada sebuah kelompok. Nah, ini yang dapat menggarisbawahi kita, dapat memproteksi kita agar jangan mudah terprovokasi kepada ataupun terjerumus dari hal-hal tersebut. Akhir kata, kami dari Teras Channel mengucapkan turut berduka cita kepada korban yang terjadi dalam dua kejadian dalam 1 minggu terakhir ini, dan semoga para aparatur negara maupun masyarakat dapat lebih bijak, lebih cermat, dan lebih cerdas dalam memilih segala sesuatunya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aspirasi.